jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu. Bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan ku cinta selamanya. Yang Ivan harus lakukan sekarang adalah belajar untuk menerima kenyataan ini. Tapi Van... Ma, kalau kita tidak bisa merelakan ini, akan semakin sakit untuk saya. Tate, baju yang pakai istri saya ke pasar ikan. Pantes bau ikan. Bagaimana ini? Mana mau langsung dipakai? Jangan dipakai langsung, atau dicuci heula. Udah nggak ada waktu, Pak Tomo. Nenek sihir itu tuh minta mau dipakai sekarang karena mau kondangan. Mereka tidak setuju kalau Mbak Santi deket-deket sama Ivan. Datanglah ke sini, Mas. Temui cepat. Saya akan dukung. Mas? Iya. Saya akan pulang. Kita pulang sekarang yuk. Bagas udah nggak betah di sini anak ya. Ayo Bagas biar sama Eyangnya, San. Ah, iya. Jaga dirimu baik-baik. Anggaplah ibu mertuamu sebagai ibumu sendiri. Bu Mary, saya titip anak saya. Saya juga berterima kasih Bapak dan Ibu sudah memperbolehkan Santi tinggal di rumah kami. Ines, Mama selalu doakan kamu. Jadilah istri yang baik, berbakti pada suami. Reza, Mama titip Ines ya. Tolong didik dia. Kamu seharusnya nggak seperti itu. Seharusnya kamu bisa lebih menahan diri kamu. Kasihankan papa dan mama kamu tuh.
Habis, Mas tidak agresif mendekati Mbak Santi. Saya nggak suka mereka, Mas. Nggak suka. Iya, saya ngerti. Tapi caranya nggak begitu dong. Kamu jangan emosional seperti itu. Kalau kamu kasar sama mereka, mereka akan berpikiran negatif sama kamu. Dipikirnya kamu jahat dan nggak punya niat baik. Sudah. Lebih baik kamu pulang. Saya juga makin gak enak ada di sini. Tapi jadikan Mas bicara dengan Mama dan Papa untuk melamar Mbak Santi. Kalau keadaannya seperti ini mana enak tuh? Justru dalam keadaan seperti ini, Mas. Saya sudah bicara dengan Papa tentang Ivan mengejar-ngejar Mbak Santi. Dia kelihatannya shock. Dan dia kelihatannya tidak setuju. Lebih baik Mas masuk. Pasti dia mempertimbangkannya. Doni, sudah tenang kamu. Papa tidak ingin ini terulang lagi. Papa malu. Disangkanya Papa tidak bisa mengajar kamu menjadi anak yang sopan. Harus belajar bagaimana cara menyikapi suatu masalah. Jangan sekadar emosi. Betul itu, Doni. Kasihan Tante Mary sama Ivan. Mereka datang dengan maksud baik. Dan kebaikan mereka itu kan disambut baik oleh Santi. Itu kan suatu kebahagiaan. Kamu tahu, Doni, permusuhan itu kan tidak baik. Tidak ada gunanya. Jadi kalau memang mereka baikan, itu kan sesuatu yang harus kita syukuri. Kebaikan yang mana? Kebahagiaan yang mana? Mama dan Papa hanya tahu luarnya saja, belum dalamnya. Doni. Ma, Pa, Doni ingin menyampaikan sesuatu. Mas Idrus ingin ngomong dengan Mama dan Papa. Ada apa, Nak Idrus? Ya. Sebenarnya saya tidak enak membicarakan ini di sini. Saya mau ngajak Om dan Tante untuk makan malam. Sekarang? Waduh, sayang sekali. Kebetulan Tante sama Om ini ada keperluan. Dipanggil sama bosnya Om. Bagaimana kalau nanti malam Nak Idrus main ke rumah? Saya tidak bisa nanti malam karena saya harus kembali ke tempat kerja saya, Tante. Saya hanya dapat izin 1 hari kerja. Kalau begitu, Mas, kenapa nggak ngomong sekarang? Biar Mama dan Papa tahu. Baiklah. Saya tahu ini mungkin bukan tempat yang paling baik untuk membicarakan masalah ini, Om. Tapi saya akan coba. Sebenarnya masuk kedatangan saya ke sini, saya ingin melamar Santi untuk menjadi istri saya. Saya tahu, Om dan Tante pasti kaget mendengar ini semua. Tapi hal ini sudah saya pikirkan baik-baik. Dan tekad saya sudah bulat. Saya akan melamar Santi. Kenapa Nak Idrus tidak bicara langsung sama Santi? Biar dia yang mau menerima atau menolaknya. Sebelum ngomong sama Mbak Santi, lebih baik Mas Idrus ngomong sama Mama dan Papa. Bagaimana? Mama dan Papa setuju kan? Kalau kami sih setuju, asal Santi juga mau. Tapi Tante rasa sampai saat ini Santi belum bisa menerima seorang laki-laki ke dalam hidupnya. Karena dia masih mengingat Bagus. Kalau mikirin Mas Bagus terus, lalu kapan Mbak Santi akan menikah? Ma, ingat, Ivan itu mengincar Mbak Santi. Dia ingin Mbak Santi menjadi istrinya. Agar kekayaan dan warisan dari Mas Bagus tidak kemana-mana. Mama mau Mbak Santi digituin. Ma, biarkan Mas Idrus menjadi suaminya Mbak Santi. Mama dan Papa tinggal memujuk Mbak Santi supaya menerimanya. Bukan begitu, Mas? Ya, saya hanya mengutarakan perasaan saya aja. Dan seandainya Om dan Tante tidak keberatan, saya juga memohon bantuan dari Om dan Tante
agar kalau bisa juga membantu saya agar Santi mau menerima lamaran saya. Nah Idrus, kami sih hanya mendukung saja. Keputusan tetap di tangan Santi. Ya, tapi kami akan berusaha bicarakan dengan Santi untuk mempertimbangkannya. Nah Idrus, Om permisi dulu ya. Terima kasih, Om. Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, apa saya bilang, Mas? Kalau seperti ini, Mama dan Papa pasti mempertimbangkannya. Selamat ya. Akhirnya kamu jadi juga jadi istrinya si Reza. Gue doain semoga lu bahagia sampai kakek-kakek nenek-nenek ya. Terima kasih ya, Lin. Salam untuk teman-teman. Dan kalau ketemu sama Ivan, salam ya. Ines, kalau itu bikin lu bahagia, nanti gue sampein, ya? Silakan, Pak. Jadi Ines langsung ke Amerika? Iya, ikut suaminya sekalian kuliah di sana nanti. Oh, bagus nih kalau begitu. Jarang loh, Jeng, ada anak yang seperti itu. Mau menikah cepat-cepat dan memboyong istrinya ke sana. Alhamdulillah ini rezeki anak saya, Bu. Oh gitu ya, aduh selamat ya. Seneng ya. Mau ke luar negeri kok, pestanya sederhana banget. Gini, Bu, kan suaminya mau ke luar negeri. Jadi ya saya bikin seadanya dulu. Tapi nanti kalau saya punya cucu, saya akan bikin pesta yang meriah sekali. Gitu ya. Jugeti. Oh iya, apa, Bu? Aduh, itu tamu kok Bu amis amat sih. Loh, yang mana, Bu? Tuh, baju merah itu. Mana sih? Tuh, tadi tuh nggak tamu yang di depan sana itu lagi makan muntah. Yang benar, Ibu. Ya aduh, Jeng. Kasihan banget deh. Cantik-cantik kayak gitu. Bu Amis, ini kan pesta, bukan pasar. Kenapa sih? Bau nggak enak. Kenapa sih, Bu? Apa sih? Mbak, apa? Bau loh, Mbak. Nggak pakai minyak wangi ya? Menghina kamu ya? Kamu tuh menghina aku. Aku kan udah pakai parfum. Coba bau, Mbak. Coba deh. Kan? Percuma, Vi. Venus lagi mampet. Nah, apaan sih? Nih, Hovi. Mbak, biar wangi loh, Nih, Mbak. Ikwin nih. Ikwil, nih. Apa sih? Enak, Mbak. Coba Mbak cium deh, bau. Udah pakai Mbak deh. Vi. Vi, apa-apaan sih kamu nih? Biar wangi, Mbak. Vi, macam-macam ya. Wangi-wangi. Wangi senyong-nyong aja wangi. Ya mending bau si nyong-nyong dari bau kayak tadi. Ah, nggak enak kan? Besok ke salon langgananku ya. Luluran, biar bersih. Norak kamu. Tiap hari aku tuh udah luluran. Kamu tahu? Aku tuh pakai dupanya Mary. Aromaterapinya. Wah, tiap hari aku nyuruh pembantunya. Pasang, biar kulit mukaku jadi kenceng. Badanku wangi. Ya, tapi masih bau gini kok wangi. Udah, aku mau ke tempatnya Bu Dirgo. Permisi. Permisi ya.
sudah sampai di rumah Eyang. Ini rumah Eyang. Bagas tinggal di sini ya, tinggal sama Eyang. Bagas nanti akan tinggal di rumah ini bersama Eyang. Manisnya kamu bicara. Kau pikir saya percaya sama omongan kamu? Kamulah penyebab keretakan hubungan kami. Kamu biar keladi dari semua ini. Kamu tidak pantas menyayangi Bagus. Apalagi menyayangi saya. Kamu tahu kenapa? Karena kamu perempuan hina. Hina. Siapin kamar di atas. Dulu bekas kamarnya Papa. Ya. Santi? Yuk kita masuk. Ivan? Nah, ini bekas kamarnya Mas Bagus. Kami sengaja sudah membereskannya supaya kamu dan Bagas merasa nyaman tinggal di sini. Santi, sekarang saya baru menyadari bahwa kita tidak terima di rumah ini. Dan saya bersumpah untuk menepati janji saya bahwa kita tidak akan menginjak rumah ini lagi sampai mati sekali. Kecuali kalau Mama sendiri yang memintanya. Santi. Tapi, Mama tahu. Kamu pasti ingat sama Mas Bagus. Tapi kamu juga harus tahu. Mas Bagus pasti merasa senang kalau kamu menempati kamar ini bersama Bagas. Jadi kamu harus merasa nyaman supaya Mas Bagus bahagia. Lihat nih. Bagas nggak rewel kan? Tandanya dia betah tinggal di sini. Oke, kelihatannya tugas saya udah selesai di sini. Saya sudah nganterin Mbak Santi pulang ke rumah. Sekarang saya mau berangkat ke kampus dulu ya, Ma. Terima kasih, Avan. Kamu sudah meluangkan waktu. Dengan senang hati. Kan memang sudah menjadi tugas saya, Mbak. Lagi pula, dengan ada Mbak Santi di sini, setidak-tidaknya saya setiap pagi bisa ketemu dan juga bisa main sama Bagas. Berangkat dulu ya. Santi, sekarang kamu ngapain? Saya hanya mau menidurkan Bagas. Kita tidurin berdua yuk, di ranjang itu. Tapi San, sepertinya Bagas sudah saatnya untuk rambutnya digundul. Kamu mau gundulin sendiri atau mau panggil tukang cukur langganan Mama? Pakai tukang cukur langganan Mama aja. Ya, mau panggilin dulu ya. Kamu gendong Bagas dulu. Bagas ikut Mama dulu. Nanti yang balik lagi. Iya. Oh, capek ya. Maaf, Bu. Ini barang-barangnya mau ditaruh di mana, Bu? Di lemari aja kali ya, Mbak. Maaf ya. Oh, panas ya. Udah siap semuanya, Nas? Nas? Ines, saya harap kamu mau melupakan semuanya dan melanjutkan hidup baru bersama dengan saya. Sebentar lagi kita akan hidup di luar negeri dan akan hidup sebagai sepasang suami istri. Saya tahu semuanya ini terasa berat buat kamu. Tapi kamu harus yakin kita berdua pasti bisa melupakan semua kejadian ini. Dan setelah itu semuanya akan berjalan dengan lancar. Saya mencintai kamu, Nes. Dan saya ingin kamu juga belajar mencintai saya. Apalagi yang kamu pikirkan?
Saya nggak memikirkan apa-apa. Saya hanya nggak percaya kalau sekarang, hari ini, detik ini juga, saya terakhir berada di sini. Karena besok saya sudah tidak berada di sini lagi. Saya nggak bersama Mama. Saya nggak bersama Indri dan teman-teman. Tapi kan ada saya, orang yang mencintai kamu. Ines. Ines. Percayalah, keputusan yang kita ambil ini adalah yang terbaik untuk hidup kita. Kamu harus yakin itu. Memangnya jam berapa pesawatnya berangkat, Bu? 4 jam lagi. Masih ada waktu buat siap-siap. Ines mana? Ada di kamar. Maklum pengantin baru. Iya ya, kayak kita dulu. Maunya di kamar terus. Tapi bilang sama mereka, bulan madunya di Amerika saja. Kan langsung berangkat ke sana. Iya. Seneng ya. Akhirnya kita bisa mempersatukan anak-anak kita. Ya, syukurlah. Mudah-mudahan lancar ya, Jeng. Iya. Indri. Indri. Iya, Ma. Tolong panggil Mbak Ines ya. Oke, ya. Halo pengantin baru. Duh, baru berapa jam udah nggak tahan deket-deketan. Ntar aja mesra-mesranya di Amerika. Gak akan ada yang ganggu kok. Dipanggil Mama tuh, katanya disuruh siap-siap. Kita udah siap kok. Ntar lagi kita keluar, ya? Oke, dah. Hapus air mata kamu. Dan kamu harus tunjukkan kalau kamu senang pergi dengan saya. Supaya mama kamu nggak kepikiran kamu terus. Ya. Ayo. Ines, jadilah istri yang baik. Rawat suami kamu baik-baik ya. Mama mohon Ines, lupakan masa lalu kamu. Hidup ini memang berat, tapi Mama yakin kamu pasti bisa menghadapinya. Kamu anak yang baik, sayang. Kamu bisa beradaptasi. Jadi kehormatan keluarga ya, sayang. Ya. Baik, Bu. Selamat jalan ya, Mbak. Jangan lupa kabarin kami kalau udah sampai sana. Ya, sayang. Kamu juga hati-hati ya. Jagain Mama. Iya, Mbak. Selamat menempuh hidup baru ya, Mbak. Reza, Tante titip Ines ya. Ya, Ma. Kalau dia salah tolong dimaafkan. Maklum Ines anak yang manja. Reza berangkat dulu ya, Ma. Iya. Titip Ines ya. Kita berangkat dulu ya. Hati-hati sayang.
Ifan bikin ribut. Nggak enak sama orang tuanya Reza. Tapi dia tidak akan berbuat apa-apa. Ines dan Reza kan sudah menikah. Reza, izinkan saya bicara dengan Ifan. Saya mohon. Tolong. Terima kasih, Reza. Siapa dia? Hanya seorang teman, Pak. Selamat. Maaf, saya tidak bisa hadir di acara pesta pernikahan kamu. Saya sudah berusaha, tapi saya lihat bahwa saya ternyata terlambat datang. Kamu mau berangkat ke Amerika ya? Selamat jalan. Ines, maafkan saya. Saya tidak pernah bermaksud untuk membuat hubungan kita hancur berantakan seperti ini. Maafkan saya. Saya sudah lama memaafkan kamu, Van. Sudah lama. Tapi semuanya sudah terlambat, Van. Saya merasa kecewa karena kamu sudah mengingkari janji-janji kamu pada saya, Van. Tapi saya sudah mengerti keadaannya, Van. Terima kasih atas kedatangan kamu. Semoga kamu mendapatkan wanita yang lebih baik daripada saya. Tidak ada wanita yang lebih baik dari kamu. Tidak ada. Kamulah yang terbaik. Kamu yang telah memberi saya cinta, pengharapan, kasih sayang. Kamu yang telah mewarnai hari-hari saya. Dan saya minta maaf sama kamu karena saya telah mengecewakan kamu. Saya telah merusak semuanya. Maafkan saya, Ines. Berangkat dulu. Jalan, Pak. Ines, kamu sudah mengambil keputusan yang terbaik. Yang terbaik.
mandiin bayi, lipatan-lipatannya juga harus bersih. Oh, iya Bu. Sekarang Bagas udah di rumah Eyang. Bagas di sini sama Mama, rambutnya juga udah dicukur, biar lebat, biar ganteng, kayak Papa. Iya sayang. Manis banget. Wah, asik juga ya, Bu. Kapan-kapan saya boleh dong mandiin Bagas, Bu. Boleh kalau kamu mau cobain, kamu bisa pakein baju. Tapi mesti hati-hati ya. Makanya punya anak Mbak, biar bisa ngerawat. Jangan jadi perawan tua. Sembarangan. Saya jadi perawan tua tuh gara-gara kamu, tahu? Loh, kok saya? Lah iya. Habis tiap laki-laki yang dekat sama saya pada mundur. Dikira tuh kamu pacar saya, tahu nggak? Enak saja. Emangnya saya cowok apaan? Masa ganteng-ganteng begini dapatnya Mbak Tira? Menghina kamu. Ganteng dari mana? Jelek kayak gitu ganteng. Shh, udah jangan ribut di depan Bagas. Nanti dia malah nangis ya. Nih, Mbak Tira mau cobain pakai baju. Tapi jangan lupa pakai minyak telur dulu ya, biar hangat. Iya, Bu. Minggir. Ding. Cekalang pakai baju dulu, anak ganteng ya. Jangan kayak Om Yoso. Waktu kecil nggak pakai celana dia. Maka pantatnya abis digigitin cemut. Tahu Mbak ini. Ding. Biar saya buka. Jagain ya. Ben Yahir, kamu sudah pindah ke sini? Iya, Bude. Dan kamu juga yang bukakan pintu untuk saya. Seakan-akan kamu menjadi mefrau di rumah sini. Sorry ya. Biar Mary yang nyuruh kamu tinggal di sini, tetap saya tidak suka sama kamu. Kamu jangan belaga jadi mefrau di rumah ini. Kamu di sini cuma mantan menantu yang kebetulan punya anak yang menjadi cucunya Mary. Jadi kamu harus sadar. Tugas kamu di sini hanya menjadi ibunya cucunya nyonya rumah. Jadi kamu bukan mevrouw yang sesungguhnya. Sekarang bikinkan saya minum. Ik heb dorst. Saya haus. Karena saya baru saja menghadiri pesta pernikahan Ines. Bude mau minum apa? Kamu ingat ya, kesukaan saya es mocha. Cepat kamu bikinkan. Dan jangan terlalu banyak es, jangan terlalu manis. Saya mau kamu yang bawa ke sini. Bukan si Yoso dan bukan si Tira. Dan asal kamu tahu juga ya, bahwa kamu di sini untuk diperbantukan. Kebetulan, saya tidak ada yang melayani. Ayo cepat, bikinkan saya minum. Iya, Bude, sebentar. Pegel juga ya habis pestanya Ines. Untung lancar pernikahannya. Biarpun Ivan sempat datang, tapi semuanya berjalan lancar. Mana si Ivannya? Mana berani dia nongolin hidungnya depan saya. Yoso! Yoso! Tira! Pada kemana sih? Yoso! Iya, Bu. Budak kamu ya? Bukakan pintu tuh. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ketemu siapa ya, Pak? Kami orang tuanya Santi. Mau ketemu dengan Santi. Oh, orang tuanya Bu Santi. Ya. Mari masuk, Pak. Bu, mari masuk. Bu Santi ada di dalam. Bayinya lucu sekali, Bu. Ya.
Tadi baru selesai dimandikan karena rambutnya baru saja dicukur. Oh iya, udah sehat ya. Sehat, Bu. Iya, alhamdulillah. Ibu kangen sekali. Iya. Ibu silakan duduk biar saya panggilkan Bu Santi. Tidak usah. Santi lagi bikin minuman buat saya. Nanti juga dia datang ke sini. Masuk kamu. Iya, Bu. Untung Santi mau tinggal di sini. Ya, lumayan buat bantu-bantu. Pembantu di sini suka jual mahal. Mereka susah disuruh. Ya, maklumlah, maidnya orang gedongan. Tapi sekarang saya merasa lega. Karena Santi is here. Ya lumayan. Buat cuci baju, bikinin saya minum, and straighten. Santi biasa disuruh-suruh kan? Dia juga sudah biasa kan dengan pekerjaan rumah tangganya? Ya namanya juga suster. Pasti dia sudah biasa dengan disuruh-suruh. Pekerjaan dia kan memang itu. Ya kan, Bu? Tapi maaf ya, Bu. Anak saya di sini bukan pembantu. Dia adalah istri almarhum. Ibu dari cucu Ibu Mary. Saya rasa Ibu harus pahami itu. Oh! Saya sangat paham, Bu. Paham sekali. Tapi saya juga mengerti kenapa Bapak dan Ibu mengizinkan Santi untuk tinggal di sini. Bapak dan Ibu ingin Santi punya kelas kan? Jadi wanita gedongan, wanita terhormat. Tapi biar bagaimanapun, darah biru, darah ningrat itu beda. Santi bukan apa-apa. Dia hanya babu di sini. Mama, Papa, udah lama? Sudah. Mama kan janji mau jenguk kamu karena Mama tidak bisa mengantar. Bagaimana Bagas kecil? Alhamdulillah sudah mulai membaik. Dia lagi ditungguin Mbak Tira. Ini Bude. Santi, warung kesut. Kau pakai gula banyak ya? Gulanya hanya 1 sendok kecil, Bude. Itu sudah kebanyakan buat saya. Kamu tahu, saya punya penyakit diabetes. Gulanya harus sedikit. Ayo ganti. Ganti. Iya, Bude, sebentar. Saya tinggal dulu ya, Ma. Santi, kamu jangan mau disuruh-suruh sama dia. Kamu tuh bukan babu. Gak apa-apa kok, Ma. Saya kan hanya bantu. Taruh gelas itu. Suruh dia buat atau panggil pembantu kamu. Dia di sini tidak punya pembantu. Si Tira itu pembantu di rumah ini. Apa bedanya? Anak saya bukan pembantu di rumah ini. Jangan seenak-enaknya menyuruh anak saya di depan saya. Belum kaya sudah belagu. Sudah. Saya harap Anda menghargai anak saya. Saya tidak suka sikap Anda. Kalau memang butuh bantuan, minta baik-baik, bukan seperti ini. Dasar orang miskin. Saja sudah tersinggung. Saya hanya memanfaatkan jasa anak Anda. Dia di sini bukan siapa-siapa. Dia cuma babu. Jadi Anda gak usah besar kepala. Santi, sini. Untung ada orang tua kamu, saya diam. Besok kamu bikinkan saya minum dengan 1/2 sendok gula. Bukan 1 sendok. Dan gelasnya bukan seperti ini. Bakar aja. Santi, kenapa jadi begini? Mana mertuamu? Mana Ivan? Ibu Mary sedang tidur dan Ivan belum pulang. Sudah lama, Bude Retno orangnya memang seperti itu. Tapi dia tidak bisa perlakukan kamu seperti ini. Memangnya kamu apa sih di sini? Hah? Sekarang Mama jadi kepikiran dengan ucapan adikmu. Ternyata itu benar. Keluarga ini cuma menganggap kamu sebagai sampah di sini. Hah? Dan kamu harus pertimbangkan lagi kalau kamu mau tinggal di sini. Itu kamu mesti pikirkan. Kalau tidak, batin kamu akan terus-menerus tersiksa. Papa sama Mama ini mau kamu bahagia, Santi. Bahagia dengan orang-orang yang kamu cintai. Bahagia dengan orang di sekeliling kamu. Dan itu Mama sama Papa lagi pikirkan bagaimana supaya itu bisa terwujud. Kamu tahu, Idrus sudah melamar kamu lewat Papa sama Mama. Dia melamar kamu untuk menjadi istrinya. Dan dia sangat menginginkan kamu. Papa sama Mama setuju. Karena memang dia mencintai kamu dengan tulus. Tidak seperti di rumah sini, kamu dianggap babu.
kehilangan Santi dan Bagas. Mama mau kamu tuh pikirkan. Mama juga mau kamu buka hati kamu untuk bisa menilai Idrus. Ada tamu? Iya, lagi tidur, Jan? Ketiduran, baru aja dibangunkan. Kok nggak disiapkan kue? Kan bisa minta sama Tira. Nggak usah repot-repot, Jang. Kami ini cuma sebentar. Ini juga sudah sore, sekalian mau pamit. Kok buru-buru, Mbak Yu? Masih ada besok. Yuk, Jang. Saya antar dulu ke depan ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama tidak betah lama-lama di sini. Mama tidak mau lihat kamu dibikin seperti babu. Ma, saya kan hanya buatkan minuman. Sudah lama. Tidak perlu dibicarakan lagi. Tapi itu menyakitkan, San. Mama saja tidak pernah bikin kamu seperti itu. Kamu harus pikirkan ucapan Mama tadi. Ya, gak ada salahnya kamu pertimbangkan. Kami ingin yang terbaik. Ayo, Pak. Ya. Santi. Ya, Ma. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Saya hanya lelah aja. Saya ke atas dulu ya, Ma. Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku.